Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita berdoa, saya mau cerita tentang Tuhan Yesus penolong kita. Kalau kita mau menceritakan Tuhan Yesus, tentunya kita harus punya pengalaman bersama Tuhan Yesus. Mengalami Yesus, pernah dibagikan firman Tuhan seperti itu, saudaraku. Hari ini topiknya adalah Yesus penolong yang putus asa. Ternyata putus asa itu tidak pandang bulu ya. Siapapun bisa dilibas sama dia. Untuk kita bagaimana mengatasi keputusasaan itu. Apa janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua pendoa-pendoa jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Arti putus asa adalah hilangnya pengharapan. Nggak punya lagi pengharapan, rasanya dia putus asa. Tidak bersemangat lagi. Orang Bandung bilang dia letoy. Takut menghadapi tantangan. Karena merasa selalu kalah. Berkecil hati. Tawar hati. Kecut. Hidupnya tidak bergairah. Itu tanda-tanda orang putus asa. Hidup ini terus berjalan. Hari demi hari, dan kita bagaimana mengatasinya supaya berkemenangan? Apa janji firman Tuhan yang kita bisa pegang pada waktu kita mengalami kesusahan, bersemangatnya hilang, kita letoy? Apa kata firman Tuhan? Siapa kita sebenarnya, orang-orang yang diselamatkan ini? Sehingga kita boleh bercerita siapa Tuhan Yesus yang memenangkan kita ini. Jadi saudaraku, kita perlu bersemangat. Kita perlu semangat untuk membangkitkan gairah itu. Untuk menghadapi segala tantangan ke depan yang hari-hari ini gak mudah. Apa janji Tuhan Yesus atas semua permasalahan kita? Kita harus cari, kita harus pegang. Kita perlu janji penyertaan dalam kita melangkah di dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya. Kita bisa bercerita siapa Tuhan Yesus yang menolong kita yang sedang kelelahan ini. Dan banyak orang mau datang hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita kasih. Kasihnya kayak gimana? Kita lihat firman Tuhannya. Kalau kita baca di Yosua 1 ayat 9, di sini ada dua terjemahan ya. Saya bacakan, kalau saudara renungkan apa yang ditulis sesuai dengan yang tulis, kita akan bersemangat bersama Roh Kudus yang menyertai kita. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu. Jadi ada suatu perintah yang sudah diberikan kepada kita, supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu, mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Luar biasa janji Tuhan ini ya. Terjemahan lain mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini nasihat Yosua kepada bangsa Israel setelah Musa meninggal dunia. Dia akan membawa ke tanah Kanaan yang gak mudah. Di depan sana banyak musuh-musuh bangsa Israel. Yosua mengingatkan bangsa Israel. Ya, menguatkan bangsa Israel untuk maju. Untuk mendapatkan tanah Kanaan itu. Jadi di sini katanya supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani bahwa Tuhan mendampingi saudara dan saya kemana saja engkau pergi. Allah telah berjanji tadi ya, menyertai
mendampingi kita kemana saja kita pergi. Berarti nggak ada alasan kita untuk putus asa sebenarnya, karena Tuhannya menyertai, mendampingi kita. Yesus luar biasa. Jadi Yesuslah sumber pengharapan kita, pengharapan pendoa-pendoa pagi hari ini. Yang mendengar pagi hari ini atau mendengar di YouTube nanti. Kata firman Tuhan, bersama Yesus kita bisa menghadapi segala perkara. Di Mazmur dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tahun 2024, bulan Desember tinggal beberapa hari. Kita boleh tilik hari-hari kita. Apakah Anda sekarang lagi putus asa? Datang pada Yesus. Dia akan memberikan janji, akan mendampingi dan menyertai kemana saja saudara pergi. Lalu katanya firman Tuhan yang lain lagi katanya, ayo kita lakukan usaha. Jadi jangan diem aja. Jangan berhenti atau mandek. Ayo, semangatkan dirimu untuk melangkah. Firman Tuhan di 2 Tawarikh ayat 15, ayat 7 berkata, tetapi kamu ini, nasihatnya apa? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Datang kepada Dia. Tuhan, saya lagi putus asa nih. Saya mau semangat ya Tuhan. Saya mau semangat dalam baca firman Tuhan. Tuhan, aku ingin mengalami Engkau hari-hariku Tuhan. Aku lagi letih Tuhan. Aku mau Engkau menguatkan kami Tuhan. Dia akan menolong saudara. Lalu, katanya lagi di Yesaya, Tuhan Yesuslah yang menolong kita. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong kau. Dari 3 pembacaan firman tadi, kita lihat pendampingan Allah, penyertaan Allah, membuat kita untuk bersemangat melangkah ke depan lagi. Tahun 2024, sebentar lagi bulan Desember akan berakhir. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita datang pagi hari ini sama-sama berdoa, karena Dia akan menyertai kita. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini, supaya kita tidak putus asa, tidak takut. Pertama, Tuhan Yesus akan mendampingi kemana saja kita pergi. Kemana saudara pergi. Nomor 2, ayo bersemangat. Kuatkanlah hatimu. Allah akan menyertai usahamu. Ketiga, Tuhan Yesus memegang tangan kananmu. Artinya, Allah menjanjikan kehadirannya. Allah menjanjikan kekuatannya. Allah memberikan pertolongan melalui kebenarannya. Mari kita berdoa saudara. Allah menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.